Aku lupa itu.
Biasakan untuk menonton videonya sampai habis. Jangan ada yang di-skip agar materinya tersampaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Hari ini kita akan masuk ke materi tertentu pada tumbuhan. Ini materi di kelas 10 ya. Nah, pada tumbuhan sendiri organ itu biasakan untuk menonton videonya sampai habis. Jangan ada yang di-skip agar materinya tersampaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Hari ini kita akan masuk ke materi ketiga di jaringan tumbuhan, yaitu tentang organ pada tumbuhan. Silakan siapkan buku catatannya dan catatlah materi yang kalian anggap penting. Seperti yang sudah sering Ibu bahas, bahwasannya organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang melakukan peranan tertentu pada tumbuhan. Ini materi di kelas 10 ya. Nah, pada tumbuhan sendiri, organ itu terbagi menjadi dua. Ada organ vegetatif dan ada organ generatif. Organ vegetatifnya itu terdiri dari akar, batang, dan juga daun. Kemudian organ generatifnya terdiri dari bunga, buah, dan biji. Mari kita bahas materinya satu persatu. Yang pertama kita bahas di sini adalah akar. Akar ini fungsinya untuk mengokohkan jaring tumbuhan, kemudian menyerap air dan garam mineral serta mengalirkannya nantinya ke batang dan juga daun. Selain itu juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Pada umumnya susunan anatomi akar terdiri atas sebagai berikut. Ada epidermis, korteks, endodermis, dan yang terakhir ada stele atau silinder besar. Ciri dari epidermis itu sendiri yaitu
merupakan selapis sel, kemudian rapat, tidak ada ruang antar sel. Sel-sel epidermis di daerah dekat ujung akar akan berkembang menjadi rambut-rambut akar. Rambut akar ini tersusun dari satu sel yang memanjang. Nantinya berfungsi untuk absorpsi air dan garam mineral serta menguatkan posisi tumbuhan pada tanah. Epidermis pada akar yang sudah dewasa akan mengalami kerusakan. Nantinya fungsinya akan digantikan oleh korteks. Korteks ini merupakan lapisan tengah tersusun atas jaringan parenkim. Coba apa jaringan parenkim kemarin yang dibahas dalam PPT? Ya, jaringan parenkim adalah jaringan dasar. Di sini jaringan parenkimnya berminifis, fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Lapisan terdalam korteks nantinya akan terdiferensiasi menjadi endodermis. Endodermis merupakan pemisah antar korteks dan stele atau silinder pusat. Cirinya ini terdiri dari satu lapis sel, kemudian susunannya rapat. Kalau rapat berarti tidak ada ruang antar sel. Dinding sel pada endodermis ini dapat mengalami yang namanya penebalan membentuk pita Kaspari. Nah, pita Kaspari ini tersusun dari zat suberin atau lilin. Karena mengalami penebalan sehingga air tadi tidak bisa masuk melewati bagian pita Kaspari. Jadi, air akan masuk melewati sel-sel endodermis yang tidak mengalami penebalan atau disebut dengan sel peresap. Endodermis ini berfungsi untuk mengatur jalannya air dan garam mineral masuk ke dalam silinder pusat. Stele atau silinder pusat merupakan bagian tengah dari akar yang terletak di sebelah dalam endodermis. Stele ini terdiri atas perisikel, berkas pembuluh, dan parenkim. Perisikel dapat tumbuh ke arah samping membentuk yang namanya cabang akar. Bagian dalam perisikel terdiri dari jaringan pengangkut seperti silom dan flum. Silom ini nantinya akan membentuk sumbu sentral yang di bagian tengahnya terisi oleh sel-sel parenkim. Di sini Ibu cantumkan kembali gambar penantang melintang akar dikotil dan monokotil. Tugas untuk kalian, jadi silahkan cari perbedaannya antara akar dikotil dan monokotil. Silahkan kerjakan soal ini, tugas ini pada link yang Ibu cantumkan di deskripsi box. Jadi di link tersebut kalian ketik tuh apa sih perbedaan akar, tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, selain itu kalian juga harus menuliskan tugas ini pada buku catatan kalian. Ya, gambarnya tolong digambar. Di situ nanti Ibu cantumkan penguploadan catatan kalian tadi. Jadi dikumpulkannya dalam dua bentuk ya. Yang pertama diketik, kemudian yang keduanya kalian harus tulis di buku tulis dan nanti diupload. Bisa dipahami tugas dari Bu Nurul? Kalau bisa dipahami kita lanjut ya. Organ tumbuhan yang kedua yang kita bahas adalah batang. Batang ini merupakan bagian tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah dan fungsinya untuk memotong daun, bunga, dan buah. Bagian batang tempat memotong daun itu disebut dengan buku akar. Teman-teman, selamat datang kembali di Akademi YouTube Channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Di video sebelumnya, kita sudah membahas jaringan meriset dan dewasa berdasarkan struktur, jenis, dan fungsi jaringan. Nah, kita tahu seperti halnya hewan dan manusia, tumbuhan juga memiliki organ. Akar tumbuhan merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki bentuk dan fungsi tertentu, membentuk akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jadi di video kali ini kita akan membahas jaringan pada organ tumbuhan. Akar tumbuhan berasal dari akar lembaga atau radikular. Pada tumbuhan dikotil, akar lembaga tumbuh menjadi akar pinggang, sedangkan pada monokotil akar tumbuh menjadi akar serabut. Akar lembaga berkembang dari barisan apikal yang dilindungi kalitra atau turun akar. Pembelahan barisan apikal akan membentuk zona pembelahan, pemanjangan, pematangan, dan diferensiasi hingga terbentuk tunas akar. Organ akar pada tumbuhan disusun oleh jaringan-jaringan berikut dari luar ke dalam terdapat jaringan epidermis, korteks, endodermis, perisikel, floem, dan xilem. Pada bagian ujung akar terdapat
kita akan membahas karakteristik jaringan pada masing-masing bagian akar. Jaringan epidermis terdiri atas satu lapis sel tersusun rapat, ini sel tipis sehingga mudah dilewati air, termodifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Korteks tersusun atas berlapis-lapis sel yang tidak rapat sehingga ada ruang antar sel dan memiliki dinding sel yang tipis. Dibangun oleh jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Parenkim berfungsi menyimpan cadangan makanan. Lapisan terdalam korteks berdiferensiasi menjadi endodermis. Jaringan berikutnya, endodermis. Pemisah antara korteks dan silinder pusat terdiri atas satu lapis sel yang disusun rapat dan dinding selnya mengalami penebalan gabus dari suberin dan kutin sehingga membentuk pita kaspari. Sel endodermis yang tidak mengalami penebalan disebut sebagai sel penerus atau sel peresap sehingga memungkinkan masuknya air ke silinder pusat. Stele atau silinder pusat merupakan bagian terdalam dari akar yang terdiri dari perisikel atau perikambium yang merupakan lapisan terluar stele dan terletak di sebelah dalam endodermis. Perisikel tersusun atas sel parenkim yang menebal, berfungsi membentuk cabang akar dan untuk pertumbuhan sekunder. Berkas pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Tempulur terdiri atas parenkim dan terletak di bagian paling dalam atau antara berkas pengangkut. Nah teman-teman, sekarang kita lihat perbedaan struktur akar monokotil dan dikotil. Kedua jenis akar ini sama-sama memiliki epidermis, korteks, endodermis, perisikel, floem, dan xilem. Namun pada akar monokotil terdapat tempulur yang jadi akar yang kita pernah dengar adalah ada akar monokotil, ada akar dikotil. Sudah boleh dijelaskan kan? Akar mono, arti mono itu apa? Satu, artinya akar tersebut tidak memiliki cabang akar. Tahu cabang akar? Oke, kita lihat satu buah ini ya, buah tumbuhan ya. Ya. Mana yang disebut dengan akar? Akar itu terletak di bawah permukaan tanah secara umum. Oke, sekarang kita bahas akar yang di bawah permukaan tanah. Ini ada akar. Ini disebut dengan akar utama. Ya. Kalau yang ini disebut dengan cabang akar. Ya. Bapak carinya. Ya. Yang kecil-kecil ini apa? Inilah disebut dengan rambut akar. Bisa dipahami? Jadi rambut akar itu dia terletak di bagian akar, tapi bukan cabang. Kalau cabang ini lebih besar daripada rambut akar. Ini cabang, ini cabang. Yang kecil-kecil ini disebut dengan rambut akar. Ujung akar mana, Bu? Ujung akar ada di akar paling ujung. Paham? Ini kira-kira monokotil atau dikotil? Dikotil. Dikotil. Di itu adalah akar yang memiliki cabang. Akar yang tidak memiliki cabang itu disebut monokotil. Contoh akar pada padi. Pernah lihat akar pada padi? Atau akar pada rumput? Rumput akarnya sama semua. Coba dong Gibran ambil rumput. Rumput yang agak bulat itu. Ya. Jadi kira-kira itu tumbuhan dikotil atau monokotil? Kenapa? Akarnya bercabang. Paham? Di sini bagian ini mana, Bu? Ini adalah disayat di bagian akarnya secara melintang atau menghujur. Menghujur ada melintang, ya kan? Dipotong pakai pisau setipis mungkin. Apa? Jangan main-main.
bawah. Kemudian letakkan di atas kaca benda. Terus kenapa warna-warna ibu? Ada pewarnaan. Kemarin ada juga kan agak ungu ya. Jadi ini ya. Nah, jadi ada full, ada silem. Apa fungsi dari silem? Akibat. Kemarin udah. Full dan silem. Silem fungsinya apa? Apa yang diangkut dari akar menuju ke akar ke ujung daun? Kemarin udah kan? Ayo, ini Bu tanya. Silem mengangkut silem dan tubuh dan silem. Kan? Bukan kan? Kalau mengangkut air apa? Ini nama Rehan yang benar. Kurang Rehan. Garam mineral. Silem mengangkut air dan garam mineral. Kalau fuel mengangkut hasil fotosintesis. Ya kan? Nah, oke ya. Kita lanjut videonya, lihat sebentar. Terletak di bagian sedalam akar. Dan beginilah perbedaan karakteristik antara akar dikotil dan monokotil. Berkas pembuluh silem akar dikotil berbentuk bintang, tersusun di pusat akar secara radial, dan pada akar monokotil silem terletak berdekatan dengan floem. Berkas pembuluh silem pada akar dikotil letaknya di antara jari-jari yang dibentuk oleh silem dipisahkan oleh kambium, sedangkan pada akar monokotil floem letaknya berdekatan dengan silem dan tidak dipisahkan oleh kambium. Empur pada akar dikotil hampir tidak ada, kalaupun ada ukurannya sangat kecil. Sedangkan pada akar monokotil memiliki empur yang berkembang menjadi sklerenkim. Pada akar dikotil, perisiklamnya membentuk cabang akar dan meristem sekunder. Sedangkan monokotil, perisiklamnya hanya membentuk cabang akar saja. Akar dikotil memiliki kambium, sedangkan monokotil tidak ada kambium. Organ tumbuhan selanjutnya adalah batang. Batang terletak di atas tanah dan tumbuh menuju cahaya matahari. Biasanya berbentuk bulat dan punya ruas dan buku. Pada batang dikotil terdapat kambium yang mengakibatkan diameter batang bertambah besar karena pertumbuhan sekunder. Batang tumbuhan disusun oleh jaringan berikut: jaringan epidermis pada bagian terluar, kolenkim dan parenkim yang menyusun korteks, kambium vaskuler, floem, silem, dan eflur pada bagian terdalam batang. Secara umum, jaringan penyusun pada batang dapat kita kelompokkan menjadi 3 bagian berikut. Pertama, jaringan epidermis, tersusun atas satu lapis sel tanpa ruang antar sel. Dinding selnya mengalami penebalan dari kutin yang disebut kutikula, dan pada tumbuhan kayu yang sudah tua terdapat kambium gabus. Derivat epidermis pada batang dapat berupa lentisel, trikoma, sel silika, dan sel gabus. Berikutnya, korteks mengandung amilum dan tersusun oleh sel parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Pada batang monokotil, korteks hampir tidak bisa dibedakan dengan stele atau silinder pusat. Terakhir, stele terdiri atas perisikel yang bersifat meristematik, sel parenkim pada empulur, dan berkas pengangkut silem dan floem. Dan inilah perbedaan struktur batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Keduanya sama-sama memiliki jaringan epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Namun, pada batang dikotil terdapat kambium, perisikel, dan empulur. Sedangkan batang monokotil tidak memiliki jaringan tersebut. Jadi, batang dikotil dan monokotil memiliki perbedaan berikut. Bagian korteks batang dikotil disusun oleh beberapa sel parenkim, sedangkan batang monokotil memiliki parenkim yang berkesinambungan. Bagian endodermis batang dikotil terdiri dari lapisan sel yang bergelombang, sedangkan batang monokotil tidak memiliki bagian endodermis. Perisikel pada batang dikotil disusun oleh parenkim dan sklerenkim, sedangkan pada batang monokotil perisikelnya tidak terdiferensiasi. Batang dikotil memiliki jari-jari empulur, sedangkan pada batang monokotil tidak ada. Berkas pengangkut pada batang dikotil merupakan vertikal kolateral terbuka, ukurannya seragam, berkas parenkim floem, dan tidak ada sarung pengangkut. Sedangkan pada batang monokotil sebaliknya. Batang dikotil memiliki kambium, sedangkan batang monokotil tidak ada kambium.
Organ tumbuhan berikutnya adalah daun. Daun tumbuhan berupa lembaran yang berwarna hijau karena mengandung banyak klorofil, melekat pada buku-buku batang. Daun lengkap terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Contohnya pada pisang, pinang, dan bambu. Daun disusun oleh jaringan-jaringan berikut: cuticula, epidermis atas, parenkim palisade, dan parenkim spons yang membentuk mesofil, silem dan floem sebagai berkas pengapot, stomata dan epidermis pada bagian bawah. Dan inilah karakteristik jaringan penyusun daun. Pertama, jaringan pada pisang, pinang, dan bambu. Daun disusun oleh jaringan-jaringan berikut: cuticula, epidermis atas, parenkim palisade, dan parenkim spons yang membentuk mesofil, silem dan floem sebagai berkas. Rajin melakukan respirasi setiap hari, Kak. Enggak katanya. Ya, kapan nggak bernafas lagi ketika sudah oke ya. Jadi ini adalah bagian daun. Nah, pertemuan selanjutnya Ibu mau kalian bawa ke ragam daun dan sebutkan ciri-ciri. Tidak boleh sama. Oke, daun misal Ibra bawanya daun pandan, ya kan? Ciri-ciri daun pandan itu adalah tulang daunnya sejajar. Ya, kemudian misalkan mobil Fatra, kamu ngobrol aja. Kapan jumpa insya Allah hari? Nah, di sini semua kita bawa masing-masing satu daun, tidak boleh ada di halaman sekolah. Terserah. Asal tidak ada daun yang kamu ambil di pekarangan sekolah. Misalkan, Bu, ini daun tidak bisa gini. Bu, ini daunnya bukan kertas, tapi ada di rumah nggak ada. Tetap nggak boleh. Yang ada di sekolah nggak boleh bawa. Masa nggak bisa? Daun pisang ada di sekolah. Wilayah daun mengkudu ada di sekolah. Daun kelapa ada di sekolah. Rambutan, nah, yang nggak ada di sekolah. Oke, sekarang coba lihat dulu. Nanti kasih ini. Ini sampai daun hari ini ya. Oke, sampai daun sekarang. Coba lihat sebentar bagaimana tulang-tulang daun. Perhatikan sebentar. Ini nanti kalian jelaskan ya. Jelaskan, Bu, ini tulang daunnya begini. Maksud dari tulang, gimana ya maksud tulang? Daun mangga. Yang mana yang disebut dengan tulang daun? Ya kan? Kemudian ada garis ke samping, ya kan? Ini disebut tulang daun. Bentuk tulang daun ini adalah menyirik. Ini contohnya. Rambutan, mangga, menyirik. Kenapa menyirik? Bentuknya begini kan? Kita lihat gambar. Ya kan? Mana yang menyirik? Ya, lihat. Ini menyirik. Ini bentuk apa? Ini menjari. Contohnya pada daun apa? Kates, singkong. Ya kan? Kemudian ubi sama singkong sama. Beda ubi sama singkong. Ini menjari. Kalau ini melengkung, biasanya pada tumbuhan genjer. Kok genjer? Bukan ganja. Daunnya begini ya. Daunnya begini, melengkung ke atas. Tahu? Bawah. Nanti jelaskan. Kalau ini sejajar. Sejajar bentuknya pada pandan, pada kelapa, ya kan? Oke. Jadi nanti ini kira-kira bentuk apa nih? Bentuk apa nih? Melengkung. Oke. Tulang daunnya melengkung. Contoh tulang daun melengkung ada pada sirih. Ada lagi. Ini tulang daun apa?
Apa ya? Ini apa? Menjadi. Ini menjadi atau Menjadi. Kalau yang mana lagi ya? Ini. Oke, nanti masing-masing kalian jelaskan. Ya, misalnya ini saya bawa mangga, daun mangga, tulang daunnya memiliki. Apakah memiliki trikoma? Trikoma apa kemarin? Ayo, apa itu trikoma? Rambut halus yang ada di permukaan daun. Ya nggak? Nah, contohnya daun apa? Kita lihat di sini daun. Daun ini. Nah, daun ini. Daun. Daun sirih. Rambut dah. Oh, lupa. Dijelaskan daun tersebut punya trikoma atau tidak. Nah, ini kira-kira mana daun yang bertrikoma ya? Ini daun. Nah, lihat. Kalau kita gambar di atas permukaannya ini kasar. Tahu nggak? Kasar. Kalau ini udah kasar nggak? Berarti daun mangga tidak memiliki. Bisa dipahami? Jelaskan nanti. Kalau daun belakang ini kayaknya punya nih trikoma nih. Ya. Oke, jadi jelaskan. Itu kalau tulang daunnya seperti apa? Nih, Mbak Siri namanya ya. Melengkung. Mana ada melengkung? Menjadi, Bu, menjadi. Menjadi, menjadi katanya. Melengkung atau menjadi? Ya, kita ngerti kan tulang daunnya ya. Oke, jadi tugas hari apa nih? Senin depan masing-masing membawa daun yang tidak boleh sama. Makanya koordinasikan sama kawan-kawannya. Dan tidak boleh bawa daun yang ada di area sekolah. Misalnya kan yun kumpul mentah yon di rumah nggak ada. Tetap tidak boleh. Mantu saya di rumah hanya ada rumput. Oke? Kalau ada rumput tetangga jauh. Nah, apa daun? Daun ini ada di rumah, yang ada di sekolah lah. Paham ya? Nanti masing-masing jelaskan. Contoh berkelompok nanti jelaskan. Ini video 3 aja dulu. Organ pada tumbuhan, organ generatif atau vegetatif tadi. Vegetatif ada akar, batang. Kalau generatif ada bunga, buah, dan biji. Sekarang kita hari ini sampai vegetatif dulu. Nah, saya sekarang beberapa orang berbagi baju ke depan ya. Terkait dengan video, mobil. Tanya sama kamu itu, yang lain kenapa coba jelaskan sama kami semua yang kamu tonton itu mengenai akar. Al-Fatih, maju ke depan. Kamu jelaskan tentang akar, kamu jelaskan tentang batang. Berdasarkan video yang ada di kebersihan. Iya. Keindahan, emang indah. Ini ngobrol terus ya, masih jelaskan.